warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar netizen soleh-soleha semuanya? Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kali ini bertemu dengan saya Winda Puspitasari dalam program baru dari Skasta Channel yang bernama Bincang-bincang Menyentuh Hati. Di acara kali ini kita akan membahas tentang akhlak dengan judul tema Rip Akhlak. Dan di samping saya sudah ada narasumber yaitu Ibu Maskuro. Selamat datang Ibu. Terima kasih. Iya, gimana kabarnya Ibu? Baik, Alhamdulillah. Di sini kita akan membahas tentang akhlak. Langsung saja ya Bu ya. Menurut Ibu Maskuro sendiri, akhlak itu seperti apa sih Bu? Sebelum kita beralih ke pertanyaan, saya mau pengen tahu dulu akhlak itu seperti apa menurut Ibu Maskuro. Ya, terima kasih Bu Winda untuk bincang-bincang berkenaan dengan akhlak ya. Saya kira memang ini sesuatu yang sangat penting untuk dibahas, dipahami bahwa akhlak itu kalau kita melihat secara arti adalah perangai, perilaku, adab itu, maka ini sangat menentukan untuk semua yang harus dilakukan dalam segala lini kehidupan. Karena ini adalah sesuatu yang sangat fundamental. Bagaimana sesungguhnya ketika Nabi Muhammad SAW diutus menjadi seorang rasul yang sangat berperan tentunya di situ adalah akhlaknya, bagaimana untuk memperbaiki akhlaknya umat manusia pada waktu itu. Sesuai dengan hadis Nabi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi ketika Kanjeng Nabi itu diutus tidak lain hanyalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Saya kira itu. Dalam banget ya netizen soleh-soleha. Ya, jadi mungkin akhlak memang sangat berperan penting dalam kehidupan manusia, karena dari akhlak kita bisa tahu ini sopan santunnya baik atau tidak, seperti itu ya Bu ya. Apalagi bagi pelajar yang mungkin anak-anak zaman sekarang banyak sekali yang etikanya kurang karena dia tidak menghormati orang yang lebih tua, bahkan ke orang tuanya kadang suka bentak-bentak. Ayo netizen soleh-soleha yang suka bentak-bentak orang tuanya ada nggak di sini nih? Kebanyakan itu biasanya kalau anak-anak yang apalagi yang broken home begitu ya Bu ya, itu kadang juga untuk penanaman akhlaknya juga kurang seperti itu. Nah Bu, untuk akhlak sendiri seberapa pentingkah akhlak untuk pelajar? Dalam arti apakah seorang pelajar itu yang sedang menuntut ilmu harus menerapkan akhlak yang baik sebagai syarat kesuksesannya itu? Iya jelas ya. Ketika seseorang menjadi pelajar atau dia menjadi orang yang sedang menuntut ilmu, maka yang perlu dipertimbangkan yang pertama adalah akhlaknya. Jadi apapun itu seseorang ketika dia katakanlah punya sesuatu yang bisa diandalkan, misal ya ada secara materi dia hebat ya, secara keilmuan dia hebat, secara penampilan dia hebat misalnya begitu. Tapi kalau akhlaknya tidak diimbangi atau tidak dibarengi dengan yang sesuai dengan yang punya kemampuannya, maka itu akan menjadi tidak bernilai. Jadi sesungguhnya akhlak itu justru lebih utama dibandingkan ilmu. Nah, maka dari itu tentunya semua untuk anak-anak ya yang sedang menuntut ilmu, maka yang paling penting dan yang paling diutamakan adalah bagaimana dia mempunyai akhlak yang baik. Ya, akhlakul karimah. Akhlakul karimah, betul sekali. Udah kayak ustadz belum? Oke. Diketahui secara umum bahwa saat ini di Indonesia atau bahkan di dunia itu telah terjadi degradasi moral atau akhlak. Jadi secara moral atau akhlak itu terjadi secara degradasi secara signifikan. Jadi menurut Ibu kira-kira apa sih penyebab dari degradasi moral dan akhlak ini? Sesungguhnya setiap zaman itu juga akan menyebabkan perubahan-perubahan ya.
sesuai dengan zamannya begitu. Iya. Dan sekarang ini juga apalagi kan dengan begitu sudah sangat majunya teknologi, pengetahuan dan lain sebagainya. Ini juga sangat menentukan bagaimana akhlak itu apakah akan nanti terlindas gitu kan. Karena orang akan lebih cenderung mengupayakan sesuatu yang katakanlah menyebabkan dia menjadi seseorang yang merasa Hebat. hebat misalkan kayak gitu ya. Merasa dia punya Power gitu ya. keinginan yang bisa menyebabkan dia menjadi puas dengan itu ya. Contoh ya, sekarang kan banyak anak muda yang merasa bahwa uang itu sesuatu yang lebih berharga dibandingkan dengan yang lain. Betul sekali. Dan juga banyak anak muda yang katakanlah pengen kaya dengan cara mendadak misal begitu ya. Dengan cara-cara yang tidak semestinya lah gitu. Maka ini sesungguhnya adalah perubahan-perubahan yang memang harus kita antisipasi. Bagaimana akhlak-akhlak dari para generasi kita ini akan menjadi dia bisa untuk tetap mempertahankan dirinya untuk melakukan sesuai dengan kaidah-kaidah atau koridor-koridor yang ada di dalam ajaran Islam itu sendiri, bahwa yang diutamakan adalah sesungguhnya akhlak. Jadi akhlak itu penting sekali dan harus dari umur berapa akhlak itu harus diterapkan kepada anak? Ya, sesungguhnya ketika perempuan atau seorang ibu sedang mengandung maka ini juga harus sudah ditanamkan sudah ya. ditanamkan. Iya, Contohnya bagaimana Ibu? ketika misalkan seorang ibu dia suka untuk mendengarkan ayat-ayat suci Al-Qur'an, murotal gitu ya Bu ya. murotalan misalkan gitu ya. Kemudian senang untuk mendengarkan sholawatan, syair-syair lagu yang islami gitu kan. Maka ini kan sudah bagaimana si bayi yang ada di dalam kandungan Sudah atau rahim terbiasa seorang ibu itu, mendengarkan sudah terbiasa. hal-hal tersebut hal-hal yang baik lah ya Bu ya. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mengembalikan kondisi moral dan akhlak para pelajar kita agar menjadi lebih baik dari sebelumnya gitu? Ini sebenarnya memang harus banyak yang terlibat di situ ya. Bagaimana seorang pendidik, kemudian para dai misalkan ya, para kiai misalkan, para ustadz, kemudian pemerintah itu harus berperan di situ. Tetapi yang tidak kalah penting adalah orang tua itu sendiri. Betul ya. sekali. Bagaimana orang tua punya peran yang sangat penting untuk mendidik anak-anaknya atau putra-putrinya menjadi anak yang soleh-solehah, yang berakhlakul karimah begitu. Ada sinergitas ya dari beberapa tadi yang sudah saya sebutkan begitu. Iya. Jadi memang yang paling utama adalah didikan usia dini dari orang tua, para orang tua. Dan mungkin banyak sekali orang tua yang kalangan ke bawah kadang lebih untuk mencari uang, lebih sibuk untuk mencari uang. Jadi anak-anaknya kadang tidak terkontrol, tidak terawat seperti itu. Dan kadang juga itu pun juga terjadi di kalangan menengah ke atas. Kadang super sibuk akhirnya dititipkan ke pengasuh seperti itu. Jadi mungkin penanaman akhlak dari orang tuanya kurang. Memang betul yang utama adalah dari peran dari orang tua sendiri. Setelah itu kalau peran orang tua sudah bagus, nanti pasti ke depannya insya Allah dari sekolah atau guru atau nanti di dunia kerja dia sudah bisa menerapkan apa yang dinamakan dengan akhlak seperti itu. Nah Bu, bagaimana seharusnya peran orang tua dan guru itu dalam memperbaiki akhlak para siswa yang mungkin sudah bobrok, mungkin sudah agak kurang gitu akhlaknya. Itu bagaimana cara kita sebagai guru dan orang tua untuk menanggapi hal tersebut? Ya, saya mengutip dari yang disampaikan ya menurut Imam Ghazali dalam kitabnya yang berjudul Al-Adab Fiddin. Itu ada 5 hal yang harus dilakukan oleh orang tua ya. Ini juga sebenarnya untuk pendidik ya sama gitu ya. Apa yang pertama adalah membantu mereka itu untuk berbuat baik. Nah itu dibantu ya. Bagaimana dibantu ini kan otomatis diawali dari perilaku kita sendiri ya sebagai orang tua kan. Mencontohkan sesuatu yang baik, kemudian menasehati mereka dengan sesuatu yang baik gitu. Kemudian yang kedua tidak memaksa
bahwa si anak ini harus berbuat baik yang melebihi batas kemampuannya. Iya, iya. Kadang kan seorang itu memang beda-beda kapasitasnya ya. Betul. Ada yang jalannya banter, ada yang jalannya Iya. pelan kan begitu Iya, kan. betul sekali. Kita harus melihat itu kemampuan anak juga begitu ya. Terus yang ketiga, tidak memaksakan kehendak si anak Iya. ketika dalam keadaan susah. Mm-mm. Dengan banyak hal yang sudah dialami oleh si anak, katakanlah mungkin dia di lingkungan sekolah, di lingkungannya sendiri, di rumah misalkan ya kan, kadang ada benturan-benturan, Iya, betul. banyak persoalan, Betul banyak sekali. masalah begitu. Sepertinya memang anak-anak sekarang itu berbeda dengan anak-anak Iya, zaman dahulu yes, ya. iya, Ketika diberi nasihat pun kadang kan malah merasa justru kenapa saya kok dijustifikasi, Iya. kenapa saya dihukum, Merasa ya kan, terhakimi begitu. gitu Merasa ya. terhakimi Iya. begitu. Mm-mm. Maka bagaimana kita harus melihat ini kondisi anaknya lagi kayak apa Iya, ini betul begitu. sekali. Jangan sampai anak lagi dalam keadaan sepertinya punya Iya, masalah down, ya, lagi down down, gitu, iya. tapi justru malah diberatkan Iya. dengan menasehati, dengan apalagi dengan cara-cara yang keras Kasar, atau keras, cara-cara yang kasar. Nggak bakal masuk ya. Nah gitu gitu ya. kan, apalagi nggak bakal masuk Kadang ya. masuk telinga kanan keluar telinga Nah, kiri itu seperti kan. itu. Iya. Terus berikutnya adalah tidak menghalangi si anak untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah itu mendengarkan ya curhatan anak begitu ya. Bu, saya kalau mau keluar itu kok malah nggak boleh pakai jilbab ya, biar kelihatan cantik gitu. Oh, Ada yang seperti itu ya. biar rambutnya. Iya gitu kan, mungkin Gitu kayak ya. ada Oh, iklan iya, gitu ya. Iklan rambutnya bagus Iya, terurai gitu kan. Sebenarnya kan ini bagaimana si anak pengen Iya. mematuhi ya, mematuhi sesuai dengan apa yang diajarkan oleh syariat Islam begitu ya. iya. Tapi justru malah orang tuanya ada yang menghalangi Yang begitu. Ini kan menghalangi, menjadi aneh kan Iya, begitu betul, kan. betul. Nah, ini peran orang tua sangat penting sekali bahwa harus ada keseimbangan. Bagaimana anak mau berperilaku yang baik, maka orang tuanya pun harus berperilaku Iya, yang betul baik. sekali. Tergantung Kemudian- apa yang kita contohkan Nah, gitu ya, gitu, Bu. tergantung semuanya dengan kita sebagai orang tua. Kemudian jangan sampai menyebabkan si anak ini menjadi sengsara. Karena apa? Karena pendidikannya itu yang salah. Oh iya, iya. Itu baik pendidikan yang formal maupun pendidikan yang non formal ya, yang di rumah itu tadi ya. Katakanlah memaksakan kehendak si anak tidak sesuai dengan keinginannya. Misalkan dia pengennya di mana gitu kan. Misalkan anak ahli IT tapi Iya. ternyata suruh belajar Matematika. misalkan begitu ya. Itu kan tidak sesuai Iya, dengan iya, tidak kemampuannya. sesuai dengan kemampuannya. Pengennya jadi betul. ahli matematika. Iya. misalkan gitu. Pengennya orang tuanya Iya, ya, Bu atau ya. anaknya pengennya di dunia seni misalkan kan ada yang begitu ya sesuai dengan kemampuan. Maka tidak boleh itu untuk memaksa kehendak terhadap si anak. Ya, terus untuk pendidik juga sebenarnya bagaimana kita mengarahkan begitu kan ya. Tidak boleh kita lelah untuk menyampaikan kepada si anak bahwa sesungguhnya memang yang paling utama nanti menjadi bekal sesungguhnya adalah akhlak. Udah menyentuh hati banget belum itu netizen soleh-soleha? Ya, yang mau saya tanyakan lagi, untuk pemerintah sendiri, itu khususnya Kementerian Pendidikan, apa peran yang seharusnya dilakukan untuk membangun sistem pendidikan yang lebih bermoral dan lebih berakhlak? Iya, ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW ya dari Abu Nu'aim, menyebut ada 2 elemen kunci perbaikan suatu bangsa gitu, yang dikutip oleh Syekh Muhammad Nawawi, bahwa 2 elemen itu apa saja sih begitu kan, yang berperan penting. Yang pertama adalah ulama ya, yang pertama adalah ulama, terus berikutnya adalah pemerintah. Atau dibalik ya, yang pertama adalah pemerintah, kemudian yang kedua adalah ulama. Begitu. Betul. Sebenarnya kita sudah sangat pas sekali ya dengan keadaan pemerintah kita ya, dengan negara kita di Indonesia ini, bahwa Pak Jokowi itu kan sangat nasionalis. Aduh. Nah, terus kemudian Pak Yai Iya. Ma'ruf itu kan religius. Iya, Ini religi. kan pas sekali sebenarnya ya. Ada Bapak Presidennya yang nasionalis, kemudian wakilnya gitu kan Pak Ma'ruf yang sebagai seorang kiai begitu. Ini bagaimana diterapkan sesungguhnya, bagaimana cara pandang pemerintah agar menjadi para generasi mudanya itu mempunyai akhlak yang baik.
maka ini harus dimanfaatkan. Peran-peran penting pemerintah itu juga sangat-sangat penting untuk warganya ya. dilakukan ya untuk warganya gitu. Ya, jadi lebih ditekankan kembali ya sesungguhnya ya bagaimana pemerintah pengen punya masyarakat yang berakhlak, Iya. jangan masyarakat katakanlah yang suka tawuran Iya, begitu. betul. Sekarang kan ada yang model-model Iya, begitu ya. kekerasan Sukanya, kebanyakan, kekerasan anarkis kalau misalkan ada sesuatu hal yang memang tidak sesuai dengan kehendaknya atau katakanlah diluapkannya dengan emosi iya gitu ya. betul. Katakanlah kalau misalkan dia merasa tersinggung dan lain Iya. sebagainya, itu kan akhirnya Main gebuk terjadi aja hal-hal gitu yang ya. itu. Tukang pukul gebuk-gebuk. Ini dipertanyakan Iya. ini akhlaknya sejauh mana gitu sejauh kan ya, mana, iya, kok sampai betul. terjadi begitu ya. Bahkan Dengan ada emosi itu. berita yang siswa memukul gurunya sendiri karena dia merasa gurunya itu menyinggung perasaannya. Tapi apakah harus dengan memukul atau dengan kekerasan, kan harusnya tidak ya Bu ya. Apalagi sebagai siswa harus menghormati orang yang lebih tua, apalagi itu gurunya. Ya jelas, Iya, itu tidak berakhlak kalau Iya, menurut saya iya, ya iya. malah ya. Sebenarnya kalau dulu para pendidik di zaman-zaman dulu itu bagaimana pengen menciptakan seorang generasi yang memang dia punya ilmu dan berakhlak yang baik, maka ada memang cara-cara seperti Iya, itu ya. Ya karena mungkin ini saking kelewatan gitu ya, kebangetan gitu ya. Iya. Anaknya kenapa sampai guru melakukan itu kan begitu. Kalau sesuai dengan kitab Ta'limul Muta'alim kan yang menjadi kaulnya Sayyidina Ali radhiyallahu an, ra'aitu ahaqqal haqqi haqqal mu'allimi wa aujaba wa hifdhan ala kulli muslimi. Laqad haqqa ayyuda ilaihi karamatan li ta'limi harfin wahidin alfu dirhami. Jadi haknya seorang muslim itu memang harus memuliakan gurunya ya. Harus memuliakan. Terus sesungguhnya kan kalau dia pengen memuliakan dengan cara secara materi ya, itu kan banyak sekali caranya ya. Tapi kan ini bagaimana kembali lagi kepada pendidik, kemudian cara mengajarkan kepada anaknya, tapi juga orang tuanya juga harus terlibat, harus sama bisa bagaimana menerima sesungguhnya apa yang dilakukan oleh sang guru itu memang untuk kebaikan anaknya sendiri atau untuk kebaikan murid-muridnya. Iya. Tapi ada satu pertanyaan yang masih membuat saya mengganjal di hati ya Bu. Jadi kita sudah banyak sekali mendengar kasus tentang pencabulan di pondok pesantren. Itu menurut Ibu apakah itu, padahal itu dilakukan oleh gurunya sendiri. Padahal di pesantren sendiri kan ya pasti penanaman agamanya juga dalam ya Bu ya. Tapi kok bisa sampai gurunya tega melakukan pencabulan tersebut kepada siswanya sendiri. Menurut Ibu bagaimana tanggapannya? Iya, mungkin karena yang melakukan itu di pesantren ya. Pelakunya itu orang pesantren begitu ya. Tapi sesungguhnya hal-hal yang seperti itu memang ada ya di masyarakat. Malah sekarang itu lagi banyak berita-berita atau kasus yang berkaitan dengan itu. Jadi kan gitu orang ya. tua yang mau saya kok jadi ketar-ketir mau mondokin anak ke pesantren karena kebanyakan gurunya kok beritanya jelek-jelek seperti itu gitu. Jadi kan untuk orang tua mungkin juga ada was-wasnya gitu. Itu menurut Ibu bagaimana? Ya itu tadi karena mungkin yang melakukan adalah salah satu orang yang ada di pesantren, Oknum lah ya. Bahasanya gitu ya, maka akan menjadi viral ya. Sesungguhnya kan yang namanya kejahatan atau perbuatan buruk itu kan dimanapun berada pasti akan ada ya orang yang mempunyai akhlak-akhlak seperti itu ya, akhlak tercela gitu ya. Maka ya, caranya bagaimana kita harus mengantisipasi sesungguhnya ya. Kita melihat oh ternyata adalah hanya salah satu oknum yang melakukan itu. Jadi jangan sampai dengan adanya kasus itu akan memunculkan orang akan mindsetnya berbeda ya. Bahwa pesantren itu ternyata tempatnya hal-hal yang buruk, hal yang buruk, banyak orang yang merusak moralnya gitu kan dan lain sebagainya begitu. Ya bagaimana kita untuk melihat cara pandang kita. Sebenarnya dimanapun ya cara pandang kita itu. Nggak hanya di pondok pesantren ya Bu ya. Dan sekarang itu kan kita memang harus bisa atau pintar-pintarnya untuk memfilter segala sesuatu informasi yang masuk ya. Apalagi kita tidak lepas
dunianya dunia digital Iya, semuanya, era dunia maya digitalnya kan lagi begitu. berkembang pesat Dan seperti itu. informasi bisa sangat mudah untuk kita akses. Maka bagaimana kita harus bisa-bisanya kita ya untuk melihat sesungguhnya berita itu kayak apa kebenarannya dan lain sebagainya. Kalau toh misalkan itu memang benar adanya begitu, ya itu adalah oknum yang memang harus diberi sanksi. Iya, diberi sanksi, betul sekali. Dan terkadang mungkin ada juga yang orang tua sudah mendidik anaknya, sudah memberikan akhlak yang baik kepada anaknya, tapi ternyata di circle lingkungannya itu justru yang merusak biasanya. Entah itu temannya, pergaulannya seperti itu. Jadi kadang orang tua suka bimbang. Saya sudah menerapkan yang baik, kenapa anak saya masih suka keluar dari jalur agamanya seperti itu, ya kan Bu? Jadi terkadang orang tua juga suka berpikir yang saya udah benar belum sih sebagai orang tua kayak gitu. Kadang suka menyalahkan diri sendiri karena jujur saya juga orang tua ya Bu ya. Saya punya anak juga yang memang pengen gitu punya anak yang berakhlak baik, terus juga soleh-soleha, pasti semua impian para orang tua juga pasti seperti itu. Tapi di saat kita sudah menerapkan hal tersebut menurut kita gitu, ternyata anaknya masih belum baik, itu harus kayak gimana ya Bu? Menerapkan yang benar-benar baik itu seperti apa, akhlak yang baik itu seperti apa gitu. Di rumah, di lingkungan keluarga dulu, biar nih anak kalau keluar ke lingkungan bebas itu bisa sudah punya tameng gitu loh dari orang tuanya. Iya, Untuk betul. ininya gimana? Iya, pendidikan itu kan sebenarnya skupnya sangat luas ya. Tidak hanya yang formal yang tadi, yang non formal juga sangat banyak ya. Terutama adalah dari orang tua. Kalau merasa bahwa orang tua sudah melakukan pendidikan yang semestinya yang baik begitu, tapi ternyata kok anaknya kok kayak gini kayak terus gini ya, ya, gitu. iya, Kok susah kayaknya ya Iya, untuk diomongin dirubah ya. bantah gitu. aja gitu. Ini gimana nih Curhat caranya nih, Bu. gitu kan. Ya itu peran lingkungan juga sangat berpengaruh. Bagaimana kita melihat ya lingkungan kita kan, memilah dan memilih Iya, gitu kan iya. lingkungan kita, perilaku sosialnya dan sebagainya itu juga sangat penting ya. Terus kemudian pendidikan agama itu juga harus diutamakan sebenarnya. Ya kalau pendidikan agama tapi orang tuanya juga sungkan misalkan ya. Nyuruh sholat tapi orang tuanya nggak Orang sholat tuanya nih. masih nonton Iya. TV aja Iya. atau masih HP-an gitu kan. Nah, ini gimana anaknya mau berubah, Iya. orang tuanya saja seperti Tidak itu, mencontohkan gitu, ya. tidak mencontohkan Iya, hal iya. yang baik. Ya peran ini sangat banyak sekali yang terlibat. Iya. Bukan hanya guru, terus orang lain juga. Yang paling penting adalah peran orang tua. Nah, gimana? Iya. Netizen soleh-soleha sudah merasa menyentuh hati kalian atau belum tentang RIP akhlak ini? Karena memang kebanyakan orang yang ada di orang zaman sekarang ya, maksudnya pelajar zaman sekarang banyak sekali yang akhlaknya kurang dalam menghormati gurunya, entah itu pokoknya orang yang lebih tua gitu. Malah kadang para pelajar itu suka berkata kasar kalau Iya. misalkan ada yang nggak dia sukai seperti itu. Wah, kebun binatangnya keluar semua kadang. Apalagi kalau berantem sama temennya itu udah nggak usah ditanya lagi, kebun binatangnya udah pasti keluar semua itu. Itu kadang yang memang kita sebagai orang tua itu galau. Kalau orang zaman sekarang bilang tuh galau. Bagaimana cara menerapkan yang baik, akhlak yang baik terhadap anaknya. Yaitu dengan cara kita berusaha jadi baik dulu. Sebagai orang tua Iya ya Bu betul. ya. Iya kalau tadi kan dengan temanya RIP akhlak akhlak RIP gitu ya. Rest Ini and kan peace. rest and peace itu kan sebenarnya kalau kita mau mengartikan bisa menjadi apa ya, bela sungkawa ya. Iya, bela Bela sungkawa. sungkawanya kita terhadap moral atau akhlak di zaman sekarang. Tidak hanya prihatin tapi Iya. sudah Miris lebih dari lah ya, itu Bu, ya. gitu ya. Iya, Kita berbela sungkawa ya. Iya, berduka ya, berduka cita dengan akhlak yang akhlak yang ada sekarang ini. Maka dari itu saya kira para netizen yang soleh-solehah bagaimana kita bersama-sama ya untuk memperbaiki diri. memperbaiki, merubah agar akhlaknya itu kembali kepada masa-masa keemasan ya. Iya, betul. Jadi pengennya kan generasi mudanya ya berakhlakul karimah, kemudian juga ilmunya menjadi anak-anak yang memang bermanfaat. Anaknya pintar-pintar nah gitu pengennya kan begitu. Iya.
bagi generasi penerus kita. Oke, bagaimana ceramahnya, bincang-bincangnya cukup sekali ya. Saya rasa dengan beberapa menit, tapi kita sudah tahu banyak ilmu yang sudah bisa kita serap dari apa yang sudah kita bicarakan ya Bu ya. Semoga bisa diambil manfaatnya dan yang buruk harus dibuat pelajaran agar tidak menjadikan diri kita agar lebih baik lagi gitu. Yang buruk dibuang, yang baik kita serap. Oke, terima kasih Bu Mashkuro Sama-sama, sudah hadir di Bu bincang-bincang Ida. menyentuh hati. Kapan-kapan main lagi. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.